Mulai. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini kita akan mengkonfigurasi IP atau memberikan alamat IP pada Debian server. Di sini kami menggunakan Debian versi 8, tepatnya 8 titik berapa? Titik 2. 8.2 32 bit. Sebelum melakukan konfigurasi atau menghidupkan Debian virtual, kita setting dulu, setting jaringan, karena kita menggunakan klien yang ada di dalam VirtualBook ya. Untuk kliennya kita menggunakan Windows dan itu kita install di dalam VirtualBook. Maka pada ETH1 atau adaptor 1 untuk di VirtualBook Debian, kita menggunakan adapter terbridge. Kemudian kita pilih ke bawahnya, bukan yang tadi di atas. Nah, kita pilih, kalau dia laptop biasanya ada dua. Yang pertama dia wireless, yang kedua dia ETH, Ethernet yang bukan wireless. Kemudian kita pilih yang bukan wireless, sudah. Kemudian tingkat lanjut yang tadi, tingkat lanjut kita rubah ke, yaitu biarkan saja, izinkan semua. Tadinya tolak, kemudian kita izinkan semua, sudah. Kemudian ke adaptor 2. Adaptor 2 kita pilih jaringan internal. Nah, ini jaringan internal, nanti disesuaikan untuk kliennya Windows ke jaringan internal juga supaya dia satu jaringan. Izinkan semua di tingkat lanjut, izinkan semua dipilih di situ. Sudah, silakan di oke. Jangan lupa di checklist. Ya, di checklist fungsikan adaptor jaringan yang kedua. Dah, kemudian kita ke Windownya, kita setting lagi, samakan satu jaringannya, disamakan agar satu jaringan dengan yang ETH1 Debian server. Kita pilih jaringan internal, tindak lanjut, tingkat lanjutnya kita pilih izinkan semua. Kabel tersambung, oke. Ya, sekarang kita hidupkan Debian server. Kemudian sambil menunggu hidupkan juga Windows 7-nya. Untuk instalasi Debian server di VirtualBook dan Windows 7 di VirtualBook ada di tutorial sebelumnya. Kita login sebagai super user saja, root, kemudian masukkan password. Ya, jika tampil halaman seperti ini maka login berhasil. Lihat Windows-nya sudah jalan belum? Nah, biarkan kita konfigurasi dulu di servernya. Langkah pertama, kita berikan alamat pada Debian server dengan perintah nano. Kita menggunakan editor nano /etc/network/interface. Nah, jangan lupa pakai S, enter. Lihat tampilan awal seperti ini. Ini menandakan bahwa hanya ada hanya terdeteksi jaringan lokal saja 127. Ya, kita tambahkan ETH0. IP-nya kita sesuaikan dengan jaringan internet yang ada di rumah atau di kantor atau dimanapun di tempat Bapak Ibu. Kemudian
silakan diikuti langkah-langkahnya. Untuk alamat address 192.168.1.154 karena di sini jaringan internet di sini menggunakan network 1.0 dengan gateway 1.1. Netmas untuk /24 ya. Netmas 255.255.255.0 merupakan netmas dari kelas IP kelas C/24 sesuai dengan jaringan yang ada di sini. Kemudian isikan networknya untuk /24 1.0. Kemudian lanjut di broadcast untuk /24 kelas C 192.168 1.255. Kemudian gateway kemudian 1.1. Udah untuk pemberian alamat IP di ETH0 selesai. Selanjutnya kita memberikan alamat IP pada ETH 1, yaitu yang kita atur tadi menjadi internal. Ya, address kita berikan alamat IP kelas C juga, akan tapi dengan network yang berbeda. 2.1 ya, 192.168.2 saja titik 1. Enter. Kemudian netmasnya sama karena /24. Kemudian ya, networknya 20. Kemudian broadcast juga lebih baik diberikan. Untuk gateway kita tidak menggunakan gateway karena ini adalah server untuk klien. Nanti klien di konfigurasi IP, di pemberian alamat IP pada klien, kita akan arahkan ke sini ya. 192.168.2.1 digunakan sebagai gateway di klien. Lanjut J, setelah memberikan alamat IP kita restart dengan perintah /init_d/networking. Jangan lupa tambah ing-nya yang tadinya network menjadi networking. Kemudian restart. Jika tampil oke berwarna hijau kalau di sini, maka proses restart berhasil. Jika pilot, periksa lagi konfigurasi IP yang tadi, silakan diperiksa. Kemungkinan masih ada yang salah titik atau salah pemberian huruf. Kemudian kita cek menggunakan perintah ipconfig apakah sudah masuk alamat IP-nya. Kita lihat untuk ETH 0 dia berada di atas. Kita ulangi lagi perintahnya ipconfig ETH 0 khusus untuk melihat ETH 0 apakah sudah ada. Jika sudah ada seperti ini, maka konfigurasi berhasil. Kemudian kita periksa ETH 1 dan berhasil juga, sudah ada di situ 192. Tunjukin, bisa di ini? Nggak bisa ya. 192.168.2.1 sudah. Kemudian selanjutnya apa J? Sys CTM. Sys ini sudah masuk ini router? Belum. Tes ping ya, silahkan di ping apakah IP yang kita buat tadi bisa sambung. Sudah, bagus. Jika terjadi RTO maka konfigurasi belum sukses. Kemudian cek IP dari bawah, 2.1 yang kita buat tadi sudah juga berhasil. Kemudian kita masukkan IP ke klien di window kita masukkan IP karena window dalam virtual ini sebagai klien yang tersambung ke ETH 1 ya, 192.168.2.1, maka sesuaikan IP-nya harus satu jaringan dengan ETH 1.
192.168.2.1 2.2 mulai dari 2.2 sampai 2 berapa Ji? Untuk RC 254 karena 255 dipakai untuk broadcast ya. Untuk gateway kita berikan 2.1 IP yang tadi berada di server, kemudian DNS kita gunakan 2.1 dan 1.1. Oke. Ya, kita tes, kita uji dengan menggunakan perintah ping pada command prompt dari Windows client. Ping dari bawah dulu 192.168.2.2 merupakan IP dirinya sendiri di Windows, sudah terhubung. Kemudian 2.1 gateway-nya kalau sudah terhubung ya, kalau sudah terhubung dalam satu jaringan sudah terhubung, kita ping jaringan di ETH IP di ETH 0 1.154. Salah. Ya udah Ji, sudah alat yang berbeda ya, udah. Sip. Proposnya kan nggak kelihatan kan? Lanjut ya. Tes 154 silahkan di ping ya, terhubung ya karena masih dalam satu alat server. Kemudian kita ping keluar itu ke gateway yang ada yang diberikan oleh ISP. Kebetulan di sini 1.1, kemudian enter. Kita lihat apakah terhubung. Ini sudah di luar alat server kita. Ya, request timeout, tandanya apa Ji? Tidak terhubung. Ya, request timeout. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses atau server kita bisa diakses dari luar? Bagaimana Ji caranya Ji? Harus diapakan? Caranya harus di routing dulu Pak. Harus di routing. Ya, server kita harus di routing agar bisa mengakses keluar dari alat kita, server kita, atau klien lain bisa terhubung ke server kita melalui jaringan ETH1 menuju 0. Kemudian ya routing, silakan di routing. Perintahnya adalah nano spasi /etc/ sysctl.conf ya, .com. Kemudian kita cari ya, net IP v4 IP forward sama dengan 1, ketemu. Hilangkan tanda pagar artinya mengaktifkan config yang tadinya tidak aktif. Jika diberikan pagar, maka dengan menghilangkan tanda pagar maka aktif, perintah itu aktif ya. Enter, simpan. Kemudian untuk penyimpanan menggunakan Ctrl O kemudian Y. Untuk keluar dari konfigurasi tadi kita menggunakan Ctrl X. Silakan lanjut. Kemudian selanjutnya kita berikan perintah nano spasi /etc/ /resolve.conf. Kita isikan di sini setnya nanti ini nama domain yang akan kita buat. Kalau di sini saya membuat dengan nama abah.com. Kemudian name servernya kita gunakan IP ETH1 ETH0 J1, kemudian gateway-nya ya, gateway ETH0 888. Ini supaya terhubung ke luar. Untuk name server 1.1, kemudian name server 888 agar terhubung ke jaringan di luar, yaitu internet. Kemudian simpan. Selanjutnya kita restart dulu jaringan.
restart dulu jaringan. Restart dulu jaringan ya. Tidak di restart juga tidak apa-apa, bisa dilakukan nanti. Udah ada oke, berarti sukses. Kemudian kita ke IP table ya. IP table, kita membuat IP table dengan perintah nano spasi /etc /rc .local enter. Kita tambahkan di sini perintah routing di atas exitnya. Di atas exit IP tables, IP table samakan tulisannya. Nah, min t nat min a. Jika dia besar tulis dengan huruf besar, jika kecil dengan huruf kecil, wajib disamakan. ETH 0. Arti ETH 0 di sini bahwa ETH 0 itu yang tersambung ke jaringan luar, jaringan internet. Sudah, kemudian simpan. Ada yang salah Pak? Ada yang salah? IP table. Ya, tables. Ya, tables. Perhatikan. IP tables tulisannya. Kemudian simpan sih. Simpan, enter, Ctrl X. Sudah. Kemudian restart lagi. Restart networknya. Kemudian kita pindah ke klien, ke window. Apakah sudah bisa menghubungi? Tes di sini dulu Pak. Ya, boleh dites dulu di Debian-nya. Apakah bisa menghubungi internet atau IP yang berada di luar sana di internet, di jaringan internet. 88 itu milik DNS milik Google. Artinya kalau DNS milik Google sudah terhubung, kita sudah terhubung ke jaringan global internet. Kemudian tes di klien, apakah sudah bisa? 92. Tadi 1.1 yang tidak mau, apakah sekarang bisa? 1.1 belum bisa? Ya, belum bisa. Apabila belum bisa, kita restart dulu ya. Restart mesin sistem operasi server Debian yang tadi. Kita restart dengan menggunakan perintah init 6. Init 6 enter. Ya, kita lihat sudah kita lakukan restart tadi, kemudian kita login menggunakan super user root. Ya, berhasil login. Kita lihat ke klien apakah sudah bisa menghubungi jaringan internet ya. Enter J, ping. Ya, yang tadinya tidak bisa terhubung setelah servernya kita restart, sekarang sudah terhubung. Kita ping 888 DNS dari Google. Sudah bisa. Ping nama domain apakah sudah bisa? aba.com itu global. Global tidak ada sih. Ctrl C. Belum bisa. Belum. Untuk domain belum bisa. Kalau kalau google.com Bisa. Ping google.com artinya domain di luar sana, di luar domain di jaringan internet. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena DNS-nya Belum diganti. Belum diganti. Oh, coba diganti dulu. Sudah meminta dia ping Google, meminta 74.124.68.139, masih RTO. Sekarang kita jajal di Internet Explorer. Apakah sudah mau terhubung? Ya, di sini kita langsung jajal Google-nya di sini. Kalau sudah terhubung, ya sudah, berarti proses routing selesai aja ya. Berhasil. Ada kekurangan? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tadi tidak bisa melalui CMD? Tidak bisa di ping melalui CMD.
apa koneksinya sedang tidak baik. Sebenarnya ISP di sini sedang bermasalah. Gitu. Yang penting pada saat dilakukan Browsing. Pemanggilan pada web browser dia berhasil. Sekian tutorial kali ini tentang pemberian alamat IP dan pengujiannya lewat Windows sekaligus konfigurasi routing pada Debian server versi 8.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.